have a dream, going to some place that's new, seeing things I haven't seen, wearing a suit that is cool. Let's make it happen, we are all ready to go. Please prepare yourself for joining us this time. So custom agent, let's go outer space. Custom agent, are you ready? Let's go! Yay! Hai adik-adik, selamat datang di Eagle Kids Online Service. Jadi sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Sekarang kami akan mulai ibadah. Berkati kami dan tuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kids, let's stand up together and follow us. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep, deep, down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down. Oh, shout hallelujah. I can do anything, I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Whoa, whoa. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you.
I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. You, I can do anything. I can do all things. Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Oh, hallelujah. Hai Sharon. Hai Nicolin, Kamu lagi ngapain? nggak lagi ngapa-ngapain sih, cuma nunggu mama. Kamu agak kesini deh, jauh banget sama aku. Gimana kalau kita main aja nih? Aku juga lagi nungguin mamaku. Oh, ide bagus. Tapi main apa? Gimana kalau kita main tebak profesi? Di dunia ini ada banyak sekali profesi. Kita lihat kita bisa tebak berapa banyak profesi ya. Oke, I like it. Aku hebat tebak profesi. Oke. Kalau gitu, aku yang mulai ya. Boleh. Pertanyaan pertama. Ini susah. Kamu pasti bisa, Nicolin. Kamu polisi. Iya benar. Sekarang giliranmu. Oke. Apa ya? Oh, aku tahu. Kalau ini gampang banget. Teman-teman di rumah pasti tahu jawabannya. Tahu nggak ya? Kita jawab bersama-sama ya. 1, 2, 3. Guru! Benar. Wah, kamu hebat ya di permainan ini. Kan aku sudah bilang kalau aku hebat nebak profesi. Oke. Sekarang gantianmu lagi nih. Oke, bentar. Kamu lagi ngasih air ke bunga. Berarti kamu tukang kebun. Salah, Nicolin. Hah? Tebak lagi. Pidol. Teman-teman tahu nggak apa? Pidol. Oh, kamu firefighter. Iya benar. Pemadam kebakaran. Sekarang gantianku lagi. Oke. Hah? Suster? Bukan. Apa ya? Oh, dokter. Benar. Yeay. Sekarang pertanyaan terakhir. Aku yang kasih ya. Oke. Lihat. Tunggu. Terlalu susah. Teman-teman tahu jawabannya? Astronot? Apa itu? Apakah benar astronot? Iya benar, astronot. Teman-teman, kalian hebat banget. Wah, kalian hebat banget. Sharon, BTW, kamu keren banget ya main game ini. Dan kok kamu bisa sih sampai mikirin tentang astronot? Ya iya dong, astronot kan mimpiku. Hah? Astronot? Kamu lucu sekali, Sharon. Kenapa kamu ketawa? Bukannya bagus ya punya mimpi jadi astronot? Sharon, dengarkan.
astronot itu gede-gede, kuat-kuat. Kita itu kecil, kita itu lemah. Dan kamu perempuan gak bisa jadi astronot. Tapi kan kalau aku tumbuh dewasa, aku tambah kuat. Aku yakin aku bisa jadi astronot yang hebat. Nope. Kayaknya kamu harus ganti mimpi. Mungkin kayak aku kepingin jadi dokter. Jadi tidak mungkin ya untuk menjadi astronot. Ya, itu impossible. Mungkin dan yang lain seperti dokter, guru. Ya, seperti itu. Oke deh. Sepertinya mamaku sudah di rumah deh. Aku harus cepat-cepat pulang. Oke, Bye-bye. bye-bye. Nik, Ayo pulang. Cepat sih, sebentar Ma. Aku punya cerita lucu nih buat Mama. apa Nik? Apa lagi? Mama tahu temanku Sharon yang katanya mau jadi astronot, Pak. Lucu banget gak sih? Kenapa? Kenapa yang lucu? Dia itu seorang perempuan dan dia sangat kecil seperti aku. Perempuan gak bisa jadi astronot, Ma. Mana? Kalau Mama rasa sih, itu bukan hal yang tidak masuk akal. Hah? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Mama aja punya temen seorang astronot cewek juga loh, dan dia sangat luar biasa. Berarti gimana ya? Aku katakan sesuatu yang kasar ke dia. Tenang Nik, tenang. Kamu bisa say sorry sama temenmu. Oke. Oke. Nanti aku minta maaf ke dia. Ya. Oh iya, Ma. Aku mau ngomongin tentang sesuatu nih. Jadi, Kids, let's worship Jesus together. Put your hands on your heart and lift up your hands. Oh, how I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your words that tell me to you I belong. Though I'm weak and you are strong, your hands so weak, they carry me. Though I'm weak and you are strong, your hands so weak, they carry me. True, you love me so much. True, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflows. True, you love me so much. And true, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflows. I love you, Jesus. I know that you love me so. I love your words that tell me to you I belong. Though I'm weak and you are strong, your hands so weak, they carry me. Though I'm weak and you are strong, your hands so weak, they carry me. True, you love me so much. And true, you love me so. True, you love me so much. My heart just overflows. And true, you love
love me so much, and true, you love me so, and true, you love me so much. My heart just overflow. My heart just overflow. My heart just overflow. Let's pray together. Thank you, Jesus, for your sweet presence and for worship and praise. Now, we want to get closer to you, God. In the name of Jesus, we pray. Amen. Happy Sunday semuanya. Halo adik-adik All Star, apa kabar kalian semuanya? Ya, Tuhan berkati kalian semuanya. Hari ini hari Minggu, waktunya kita beribadah. Tadi kakak waktu memuji Tuhan, kita sangat semangat ya memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian siap? Yuk sama-sama dengan Kak Jiing, kita mau berdoa terlebih dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini Tuhan. Kami bersuka cita, kami bisa beribadah, kami bersuka cita Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Kami bisa mengerti Tuhan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Jiing ini mau tanya nih ke kalian semuanya. Siapa yang sudah tahu cita-citanya apa? Ayo coba kalian jawab sendiri ya. Di rumah masing-masing kalian bisa jawab, apa ya cita-citaku? Kak Jiing pernah tanya loh ke beberapa anak, cita-citanya ada yang jadi dokter. Ada juga yang jadi apa ya? Chef gitu ya. Ada juga mungkin yang jadi astronot seperti drama tadi. Wah, banyak sekali cita-cita. Atau mungkin kalian gini, apa ya cita-citaku ya? Masih bingung Kak, nggak tahu cita-citanya apa. It's okay, nggak apa-apa. Kalau kalian masih ada yang bingung, belum tahu, nggak apa-apa. Kalian bisa loh datang ke mama papa, bisa tanya ke mereka. Papa mama pasti bantu kalian menemukan cita-cita kalian. Tuhan Yesus juga memberikan kita masa depan yang begitu penuh harapan. Tuhan Yesus itu Tuhan yang maha tahu. Tuhan Yesus itu tahu loh, waktu dulu kita kecil ada di dalam perut mama, Tuhan tahu. Tuhan tahu juga keadaan kita sekarang. Tuhan juga tahu masa depan kita. Dan hebatnya lagi nih adik-adik ya, Tuhan itu punya janji. Kakak mau bacain ya, janji firman Tuhan yang akan kita pegang sampai kita besar nanti. Apa itu? Kakak bacakan dari firman Tuhan di dalam kitab Yeremia. Kakak bacakan aja, kalian bisa dengarkan dengan baik-baik. Yeremia 29 ayat 11, janji Tuhan itu seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayo sama-sama dengan Kak Jiing katakan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu artinya apa? Ternyata Tuhan itu sudah menyediakan, sudah menyiapkan kepada setiap kita masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah. Sama seperti cerita Alkitab yang sebentar lagi kita akan dengarkan, yaitu sebetulnya dia nggak tahu, tapi karena Tuhan punya rencana atas hidupnya, Tuhan tahu masa depannya, dan Tuhan memberikannya. Sebelumnya kita ikutin kakak ya, God knows my future. Ayo sama-sama kita bergerak ya. God knows my future. Yeay, yuk kita sama-sama dengarkan ya cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini
diambil dari Kejadian 37 dan 39 Yusuf. Suatu hari, Yusuf bermimpi bahwa dia melihat berkas gandumnya berdiri tegak, sedangkan berkas milik saudara-saudaranya menyembah berkasnya. Kemudian ia juga bermimpi, matahari, bulan, dan bintang-bintang menyembah kepadanya. Saat menceritakan mimpinya kepada keluarganya, ayahnya menasehati dia, sedangkan saudara-saudaranya menjadi semakin tidak suka kepada Yusuf. Dan saudara-saudaranya bersepakat untuk menjual Yusuf ke Mesir. Saat Yusuf di Mesir, Yusuf dipercaya menjadi kepala rumah di tempat Potifar. Di sana Yusuf bekerja dengan segenap hati dan tenaga. Bahkan Tuhan menyertai Yusuf. Namun, di sana Yusuf difitnah oleh istri Potifar sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap berkelakuan baik kepada semua orang yang ada di sana, baik terhadap kepala penjara maupun kepada para tahanan. Yusuf menjadi kesayangan banyak orang, termasuk kepala penjara. Sampai suatu hari, ketika Fir'aun mendapat mimpi dari Tuhan, namun tidak ada yang dapat mengerti tentang arti mimpinya itu. Yusuf pun dipanggil ke istana raja untuk mengartikan mimpi tersebut sesuai dengan apa kata Tuhan. Saat Yusuf berhasil mengartikan mimpi Fir'aun, Yusuf dikaruniakan sebuah jabatan yang tinggi, yakni Yusuf diberikan kuasa atas Mesir dan dipercaya untuk mengelola setiap harta dan sumber daya yang ada di Mesir. Namun lebih dari itu semua, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk menyelamatkan bangsa-bangsa saat terjadi kelaparan yang melanda bumi. Cerita Alkitab tadi tentang Yusuf, cerita yang sering kita dengar ya adik-adik ya. Tuhan memberikan mimpi kepada Yusuf. Tuhan menggenapi mimpinya Yusuf. Tuhan menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan kepada Yusuf. Adik-adik, kalau Tuhan bisa memberikan mimpi kepada Yusuf, Tuhan juga bisa loh memberikan kepada setiap kita cita-cita. Jadi nggak ada anak-anak yang nggak punya cita-cita. Tidak ada, kita semua pasti punya cita-cita. Nah, karena cita-cita itu berasal dari Tuhan, kita bisa minta ke Tuhan. Kalau hari ini masih ada yang bingung, aku nggak tahu cita-citaku apa. Kalian bisa datang kepada Tuhan, kalian bisa minta kepada Tuhan, karena cita-cita itu yang kasih Tuhan. Tuhan yang taruh di dalam hati kita. Kakak punya cerita ini, suatu hari ada seorang anak yang datang ke kakak. Dia tanya gini, "Kak, cita-citaku kok nggak sebagus teman-temanku ya? Teman-temanku cita-citanya bagus." Lalu kakak tanya, "Loh, kalau Tuhan sudah taruh satu keinginan di hatimu, ya kamu harus setia, kamu harus berdoa. Bukan masalah cita-cita itu bagus atau enggaknya." Terus kakak tanya lagi, "Emang tuh kalau teman-temanmu cita-citanya menurutmu bagus, emang kamu cita-citanya apa?" Terus dia jawab seperti ini, "Aku sih kepingin jadi pastor." Nah, itu Tuhan sudah taruh di hatimu, percayalah itu juga loh keinginan. Kamu cukup setia, kamu dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan pakai kamu besar nanti. Bahkan kamu gak akan terpikir, wah mungkin kamu akan jadi pastor yang membawa banyak jiwa dari berbagai bangsa. Ya kayak gitu ya, jadi cita-cita itu berasal dari Tuhan. Kalau yang gak tahu gak usah bingung, gak usah khawatir. Kalian cukup datang ke Tuhan, apa yang kalian lakukan? Berdoa, kalian minta, "Tuhan Yesus, aku kok masih bingung ya dengan cita-citaku?" It's okay. Tuhan itu tahu loh masa depan kita. Jadi kalian gak perlu khawatir, kalian cukup berdoa, kalian minta, "Tuhan tolong bantu aku Tuhan, supaya aku bisa tahu cita-citaku itu apa." Nah, setelah kita punya cita-cita, cita-cita itu tidak datang dengan cepat ya. Maksudnya, "Kak, cita-citaku aku mau jadi dokter." Lalu besok kita jadi dokter. Nggak bisa seperti itu ya. Cita-cita itu butuh proses. Kalian masih harus sekolah dulu, kalian harus belajar yang rajin. Lalu
bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa mencapai cita-cita itu. Katakan sama-sama kakak, God, yes, knows my future. Ya, Tuhan tahu masa depan kita. Lalu gimana ya kak ya, kalau memang Tuhan itu tahu masa depan kita, terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, every day, setiap hari kalian berdoa, bawa cita-cita kalian itu kepada Tuhan. Bangun tidur, kalian sudah mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan. Lalu jangan lupa, Tuhan, aku serahkan cita-citaku ya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, aku percaya suatu saat pasti akan tercapai. Itu ya, jadi setiap hari doakan, bawa doa cita-cita kalian terus. Pasti Tuhan akan dengar, Tuhan akan memberikan kalian keberhasilan. Amin. Nah, lalu yang kedua, nggak cukup cuma berdoa. Yang kedua apa? Belajar. Ya, jadi kakak nih punya sesuatu. Kalau kalian punya cita-cita jadi seorang dokter, nih ya, pakai alat stetoskop, itu ya. Punya cita-cita nggak cukup cuma berdoa aja, atau cukup punya cita-cita aja, tapi apa? Harus belajar. Kalian harus belajar dengan rajin, kalian harus bertanggung jawab, sampai benar-benar Tuhan tuh ngelihat, wah kalian ini memang bisa loh dipercaya, kalian akan terwujud cita-citanya. Lalu kalau kak, aku kepingin jadi seorang balerina, wah siapa ini yang pengen jadi balerina gitu ya. Wah, nah itu juga nggak bisa punya cita-cita sebagai seorang balerina, terus kalian cuma duduk-duduk aja. Cannot, nggak bisa, tapi apa? Kalian harus berlatih. Mungkin ikut les, kayak gitu ya. Kakak pernah lihat sebuah acara televisi, ada seorang yang berhasil ikut sebuah olimpiade balerina ya. Karena apa? Karena sejak dari kecil dia sudah berlatih. Dan Tuhan membuatnya berhasil, dia menjadi seorang pemenang. Cita-citanya terwujud, bisa keliling dunia, bisa bermain balerinanya. Gitu ya. Ayo kita mau bawa setiap cita-cita kita ke dalam tangan Tuhan ya. Hidup kalian, hidup kakak juga ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu masa depannya, masa depan kita semuanya. Kita baca ayat yang tadi, kita baca ulangi sekali lagi ya. Dengan kalau di layar TV kalian ada tertulis, yang bisa baca yuk baca dengan keras. Kalau yang mungkin belum bisa ajak mama papa bacain gitu ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kakak ajak setiap kita berdoa, doakan cita-cita kalian. Kedua, berusaha ya, belajar terus, jangan pernah menyerah, berlatih terus sampai cita-cita kalian tercapai. Yuk kakak ajak semuanya. Tangan kalian seperti ini, ya. Ayo kita bawa yuk cita-cita kalian. Kita lakukan langkah iman, kita bilang ke Tuhan, Tuhan, aku mau bawa cita-citaku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Meskipun masih kecil Tuhan, tapi aku percaya cita-citaku ini pasti akan tercapai bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang indah kepada kami semuanya. Lakukan sama-sama dengan kakak, yuk kita doakan ya. Tuhan, kami bawa cita-cita kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, cita-cita kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, masa depan kami bukan masa depan yang jelek Tuhan, tapi masa depan yang indah. Karena Tuhan sudah memberikannya kepada kami. Itu janji firman Tuhan yang akan kami pegang sampai kami dewasa nanti Tuhan.
Kami serahkan cita-cita kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi ya, yuk sama-sama kita nyanyi. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Berkat Tuhan, berkat-Mu tercurah atasku. Sekarang adik-adik angkat kedua tangan kalian. Tuhan, kami terima Tuhan berkat-Mu, kami terima janji-Mu Tuhan. Masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Pakai Tuhan setiap anak-anak All Star Tuhan. Pakai cita-cita mereka Tuhan. Tuhan akan menggenapinya, memberikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan tahu masa depan kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan waktu kami besar nanti, pemakaian Tuhan itu akan luar biasa kepada setiap anak-anak All Star Tuhan. Sekarang adik-adik terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang senantiasa akan memberkati kalian dengan sukacita, damai sejahtera yang penuh tuh atas hidupmu, atas keluargamu juga Tuhan. Terima kasih, terimalah berkat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima sama-sama katakan amin. God bless you. Wah, apa ini yang kakak bawa ya? Ya, ini adalah jubah Yusuf. Oke, dan untuk membuatnya kita perlu siapkan dulu plastik atau kresek. Ukurannya lebih kurang 30 cm kali 40 cm ya. Lalu di bagian bawah di sini kan tertutup ya. Kita akan gunting sedikit ya, gunting sedikit di sini. Dan jadilah ini. Ya, jadi terbuka ya supaya bisa nanti badannya bisa masuk. Oke. Lalu kita siapkan dulu kertas warna-warni ya, kertas warna-warni seperti ini. Ada 6 warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kalian gunting, ukurannya adalah 5 cm kali lebih kurang 30 cm. Ya, disiapin masing-masing warna, siapin 2. Oke ya, untuk depan dan untuk belakang. Kita akan mulai ya, tempelkan. Merah dulu. Kita akan tempelkan ke plastik kita. Cukup mudah ya. Cuman memang ini besar, banyak. Oke, kita tempelkan seperti ini. Oke, merah. Lalu jingga atau orange. Nih. Lalu kuning. Nih. Oke. Hijau, Mexico, hijau. Ya, lakukan terus. Nanti lanjutkan dengan biru. Nih, lalu terakhir apa?
Ungu. Kalau ada yang nggak punya warna-warna ini rainbow, boleh pakai cuman merah kuning hijau, boleh dilanjutin merah kuning hijau lagi ya. Ini dan terakhir ungu. Ya, yang terakhir ungu. Nah, lalu dibalik plastiknya. Nah, adik-adik tempelkan lagi seperti yang tadi. Merah ketemu merah, orange ketemu orange, kuning dan seterusnya ya, sampai jadi ini. Ya, lihat. Ini bolak-balik. Oke, lalu kalian bisa pakai nih bentuk seperti baju. Oke, cukup mudah bukan? Yuk, kalian bisa membuatnya dan kakak percaya kalian bisa membuatnya. See you and God bless you. Hai Sharon. Hai Nicolin. Sharon, aku mau bilang maaf karena kemarin aku udah kasar sama kamu. Tidak apa-apa Nicolin, kamu juga benar. Kayaknya aku harus cari mimpi baru. Jangan. Menurutku mimpimu sudah keren sekali. Dan jangan ganti mimpi. Sebagai permintaan maaf, aku juga punya surprise nih buat kamu. Wow, surprise apa Nicolin? Tutup mata. Aunty, sini. Hai. Aunty, ini temanku, Sharon. Teman yang aku pernah bilang. Dan Sharon, ini Aunty Karin. Temannya mamaku. Hai Sharon. Sini. Lebih dekat. Hai Aunty. Aunty dengar dari Nicolin kalau kamu itu pengen jadi astronot ya? Benar. Jadi astronot adalah mimpiku dari kecil. Tapi Sharon rasa itu tidak mustahil deh buat Sharon. Hah? Kok mustahil sih? Siapa yang bilang? Mimpimu itu udah keren loh. Jangan menyerah ya. Tapi apakah Sharon bisa jadi astronot yang hebat? Tubuh Sharon kan kecil, terus tidak kuat. Gimana dong Aunty? Sharon, waktu Aunty dulu seumuran sama Sharon, Aunty ini badannya lebih kecil dan lebih lemah, gak kuat gitu. Tapi Aunty terus berdoa dan jaga pola makan hidup yang sehat supaya badannya kuat. Dan sekarang Aunty bisa jadi astronot. Oh, jadi untuk meraih mimpi kita harus doa terus sama menyiapkan diri kita. Jadi kamu bisa begitu Sharon. Yes, bener banget. Jangan takut ya buat punya mimpi yang besar. Karena mimpi kita itu juga datangnya dari Tuhan loh. Wah, thank you Aunty, thank you Nicolin. Sama-sama. Nah, ini Aunty udah siapin baju astronot. Jadi kamu bisa coba. Aku gak sabar pakai, Keren banget. Wah. Oh, tapi bajunya kebesaran ya buat kamu, Sharon. Gak apa-apa Aunty, aku seneng banget. Dan aku semakin bermimpi dan yakin dengan mimpiku kalau suatu saat nanti aku akan jadi astronot yang hebat. Wah, bajumu sangat keren Sharon. Aku percaya kamu akan menjadi astronot terhebat. Yes, teman-teman semuanya juga jangan takut ya untuk punya mimpi yang besar. Justru bermimpilah karena mimpi kita itu datangnya dari Tuhan. Kita hanya perlu untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan terus berdoa. Let's say it with me. God knows my future. Ayo sama-sama sekali lagi ya. God knows my future. Ya teman-teman, jangan lupa dan jangan takut untuk bermimpi besar bersamaku. Dan ceritakan mimpi besarmu ya. Yes. Dan semuanya jangan lupa ya, kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita yang lebih seru. Bye, see you.